Menurut Dalam Raharjo, karya Khairuddin Yunus ini tidaklah ditulis dalam gagasan yang besar lagi utopia, tapi dia cukup mendalam, sistematis dan ilmiah. Kenapa? Karena memang gagasannya dia kembangkan dari hasil pemikiran dia selama belajar di Kairo dan juga di Amerika seperti itu. Nah, sehingga semestinya sistem ekonomi kemakmuran bersama itu menjadi karya klasik tentang ekonomi Indonesia. Selanjutnya, pertanyaannya mengapa hilang dalam diskursus ekonomi Islam saat ini? Nah, perlu kita lihat setting politik ya kalau untuk mengetahui mengapa dia hilang. Yang pertama adalah keadaan instabilitas politik dan keamanan di Indonesia pasca kemerdekaan. Kita tahu bahwa setelah Indonesia merdeka, upaya-upaya untuk Belanda atau penjajah untuk menjajah kembali Indonesia itu sangat kuat ya, sehingga beberapa kebijakan ekonomi itu banyak tidak terlaksana. Kita tahu dari sejak Indonesia merdeka sampai revolusi, kemudian jatuhnya Soekarno, itu terjadi beberapa pergantian Perdana Menteri, dan juga ada beberapa kali rumusan rencana pembangunan, akan tapi semuanya itu gagal dilaksanakan. Nah, Indonesia masa revolusi. Nah, Indonesia masa revolusi ini sangat dekat dengan bagaimana pertarungan ideologi sangat kuat pada saat itu ya. Satu sisi kelompok nasionalis ingin Indonesia berlandaskan pada Pancasila, kemudian kelompok Islam menginginkan penerapan syariat Islam sesuai dengan hasil dari Piagam Jakarta. Nah, Soekarno dengan pandangannya berusaha untuk mengawinkan dua ideologi tadi dengan yang simbol yang dia sebut Nasakom, nasionalisme, Islamisme, dan komunisme. Nah, kemudian dari pergolakan revolusi tadi, ada juga kaitannya mengapa dia hilang berhubungan dengan Minangkabau dan PRRI. Nah, ini pemberontakan revolusioner Republik Indonesia, pergerakan sebenarnya Bang, tapi dalam bahasa beberapa buku sejarah juga disebut pemberontakan, tapi lebih tepatnya pergerakan ya. Nah, adanya PRRI ini menimbulkan ketegangan hubungan antara Sumatera Barat dengan Jawa seperti itu, khususnya pemerintahan pusat. Nah, hasilnya apa? Setelah perang pemerintah pusatnya memerangi pergerakan PRRI, yang terjadi adalah semacam ketakutan, kemudian semacam, kalau Taufik Abdullah itu mengatakan Minangkabau pasca PRRI itu adalah Minangkabau yang seumpama macan kehilangan taringnya seperti itu. Kita tahu sebelum PRRI tokoh-tokoh Minang itu merupakan tokoh-tokoh kunci ya bagi kemerdekaan Indonesia seperti Tan Malaka, Haji Agus Salim, Muhammad Hatta, Syahrir, dan lain sebagainya. Nah, kan tapi PRRI membuat memperbarui hubungan Minang dengan pusat seperti itu. Nah, kemudian Masyumi dan demokrasi. Khairuddin Yunus sendiri adalah orang yang terlibat dalam partai Masyumi. Ini sama dengan seniornya yaitu Zainal Abidin Ahmad yang juga aktif di partai Masyumi. Bahkan dia menjadi petinggi di partai Masyumi. Nah, akan tetapi Khairuddin sendiri sekalipun dia mengandalkan istilah Islamisme, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, justru dia menyatakan dengan tegas bahwa ekonomi Islam itu akan bisa berdiri kalau demokrasi bisa ditegakkan. Nah, terakhir, mengapa pemikiran Khairuddin Yunus ini hilang? Menurut Dawam Raharjo, karena dia lebih dianggap sebagai ahli agama daripada seorang ahli ekonomi. Next. Nah, biografi intelektual Khairuddin Yunus ya. Khairuddin Yunus lahir di Nagari Sulit Air pada 14 Agustus 1915. Sulit Air ini sebuah nagari yang luasnya sekitar 80 km
persegi, berada di Kabupaten Solo ya. Nah, pendidikannya dia pertama kali belajar di surau. Di dekat rumahnya itu ada Surau Larak yang hari ini tinggal puing-puingnya saja. Kemudian dia melanjutkan ke Sumatera Tawalib, pesantren Sumatera Tawalib di Padang Panjang, dan juga di Madrasah Sanawiyah di Sungayang. Dia lulus di Normal School Padang. Nah, pada tahun 1937, Khairuddin Yunus sudah menulis buku Sistem Baru Mempelajari Bahasa Arab, dan juga buku Alam dan Manusia. Jadi cikal bakal beliau ini sebagai penulis cukup bisa dilihat ya dari jejak karir beliau, sehingga nanti selama dia menempuh pendidikan itu tidak lepas dari dunia tulis menulis. Dan ini tidak terlepas juga dari kenyataan bahwa Sulit Air, Nagari Sulit Air ini adalah nagari pers ya. Dari para sarjana Sulit Air ini banyak lahir pers-pers seperti majalah Sunting Melayu, majalah Utusan Melayu, majalah Panji Islam yang nantinya Khairuddin Yunus secara reguler mengirimkan tulisannya waktu dia di Mesir, dan majalah Panji Masyarakat, Pedoman Masyarakat, dan lainnya. Nah, pada tahun Desember 1937, Khairuddin Yunus berangkat ke Mesir. Kemudian dia kuliah di Al-Azhar selama 1 tahun. Dia melanjutkan pendidikan sarjananya di King Fahad University atau sekarang dikenal sebagai Cairo University, hingga mendapat gelar Master of Commerce. Judul tesisnya adalah The Effect of Raw Materials on the Political Future of Indonesia. Nah, jadi dari tesisnya ini sudah kelihatan ya, Khairuddin Yunus ini adalah seorang sarjana ekonomi politik. Nah, kita tahu pada awal-awal tahun 1940-an antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik itu belum terlihat perbedaannya ya. Belakangan setelah karya-karya kontemporer, barulah seolah-olah ekonomi itu terpisah dari kajian politik dan kajian ilmu sosial. Nah, tesis tadi diterbitkan dalam buku dengan judul Hazihi Hiya Indonesia. Nah, di Mesir aktivitasnya selain sebagai mahasiswa, dia juga tercatat sebagai jurnalis ya. Dia banyak menulis di majalah Panji Islam, di Harian Persamaan yang terbit di Padang. Nah, Harian Persamaan ini adalah koran yang diterbitkan oleh Mr. Muhammad Jamin. Nah, Mr. Muhammad Jamin ini juga seorang sarjana Sulit Air yang menyelesaikan studi hukum, mendapatkan master di bidang hukum di Leiden University. Sedangkan majalah Panji Islam adalah majalah yang juga lagi-lagi didirikan oleh Zainal Abidin Ahmad yang merupakan juga sarjana Sulit Air seperti itu. Awal tahun 1949, Khairuddin Yunus melanjutkan kuliahnya di Amerika. Pada saat itu dia mengambil kuliah di Columbia University. Tapi dia menjelaskan masa waktu di Columbia itu adalah masa dia sebagai self-service student, S3, self-service student. Jadi mahasiswa melayani dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena waktu dia di Kairo, itu dia juga mendapat supporting dana dari masyarakat Sulit Air. Karena sebelum dia berangkat itu orang Sulit Air mengumpulkan banyak biaya untuk mendukung dia. Nah, dan Panji Islam sendiri mendirikan Panji Islam Foundation, yang itu fungsinya adalah menyisihkan hasil penjualan majalah Panji Islam yang kemudian dijadikan beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir pada saat itu. Nah, itulah sebabnya saat dia kuliah di Amerika, dia nyatakan sebagai self-service student, mahasiswa yang melayani dirinya sendiri tanpa beasiswa. Akan tapi di Columbia University dia tidak sempat selesai, tapi dia sudah menulis disertasinya juga ya, walaupun tidak jadi diselesaikannya.
Nah, gelar doktor dia peroleh di American University. Ini kalau teman-teman melacak di library-nya American University itu bisa kelihatan ya. Disertasi dia dengan judul Indonesian Independent Development and Sequel. Dia diwisuda pada 13 Juni 1954. Next. Lanjut. Sebelumnya ini terpotong ini. Nah, 6 Oktober 1954 KY kembali ke Indonesia setelah 17 tahun melakukan rihla ilmiah di timur dan di barat. Nah, jadi karena dia belajar di Timur Tengah dan juga di barat, maka ini sangat berdampak terhadap pemikirannya ya. Pada satu sisi dia sangat menekankan semangat Islamisme, pentingnya nilai-nilai Islam itu ditegakkan, akan tapi di sisi lain ada nilai-nilai kemodernan yang harus ditegakkan. Itu dengan tegas nampak pada saat dia berbicara tentang demokrasi yang hari ini mungkin berbeda ya. Banyak sarjana menganggap demokrasi itu tidak sesuai dengan spirit Islam. Nah, kalau bagi dia ekonomi Islam itu hanya bisa tegak dengan menegakkan demokrasi yang sesungguhnya. Nah, tiba di Indonesia, Khairuddin Yunus langsung dengan semangat menyebarkan gagasannya. Yang dia lakukan pertama kali adalah membentuk perkumpulan pendukung ekonomi Islam. Nah, saat peresmian dia menyampaikan makalah dengan judul Selayang Pandang tentang Sistem Ekonomi Islam. Yang tulisan ini, artikel ini diterbitkan di majalah Penyuluh Agama pada tahun 1956. Nah, di samping ada cuplikan koran berbahasa Belanda, De Java Bonds, itu menjelaskan Dr. Haji Khairuddin Yunus, Economic System Gordon Distal. Ini dia ingin menegaskan bahwa sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini menurut dia sangat memungkinkan terjadinya pencurian yang sistematis, atau bahasa lainnya adalah sistem ekonomi yang korup seperti itu. Nah, jadi dia tahun 1955 sudah memprediksi keadaan ekonomi di Indonesia itu akan merupakan sistem ekonomi yang memungkinkan terjadinya korupsi ya. Nah, selain itu, dia juga tercatat sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi seperti PTPG Batu Sangkar, Universitas Cokro Aminoto, Universitas Ibnu Khaldun, dan lainnya. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-35, KY mengusulkan agar Muhammadiyah menjadi leading sektor penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Namun sayang, usulan dia ini hanya dipertimbangkan ya. Kalau dipertimbangkan itu tidak menjadi prioritas. Nah, tahun 1972 dia menginisiasi pendirian Akademi Ekonomi Islam. Ini di Jogja. Saya sempat berdiskusi dengan Hamdullah Salim, itu orang yang dia dekat dengan dia, yang mendampingi dia untuk mendirikan Akademi Ekonomi Islam. 1 bulan sempat berjalan dan kelas pertamanya itu dilaksanakan di Masjid Syuhada, Yogyakarta. Namun karena kekurangan biaya, akademi ini bubar dengan sendirinya. Perjuangan dia untuk menerapkan ekonomi Islam atau mendesiminasi gagasannya tentang ekonomi Islam ini sangat kuat ya. Sampai-sampai dia menjual mobilnya sendiri, dan karena pada ujungnya dia menyampaikan pada Hamdullah Salim, apa yang saya tulis ini barangkali akan senasib dengan Das Kapital karya Karl Marx. Pada saat saya hidup orang menertawakan, tapi saya yakin, kata dia, suatu saat orang akan mengkaji ekonomi Islam ini secara masif. Dan hari ini apa yang beliau sampaikan itu memang menjadi kenyataan, walaupun para sarjana sangat sedikit sekali jika tidak mengatakan tidak ada yang mendiskusikan tentang ekonomi Islam. Pemikiran dari Khairuddin Yunus. Next.
Khairuddin Yunus meninggal pada 23 Oktober 1979. Dia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Larak, Sulit Air. Lanjut. Nah, ini foto beliau di usia yang agak senja. Nah, foto yang di atas adalah Surau Larak ya. Nah, di bawah itu adalah makam beliau di kampung halamannya di Sulit Air, di Larak. Saya sempat berkunjung, berziarah ke sana. Sangat memprihatinkan karena kondisinya sangat semak belukar dan untuk mencapai sana harus berjibaku ya. Berjibaku tidak hanya dengan semak belukar tapi juga harus waspada kemungkinan ada ular ataupun binatang buas lainnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada poin-poin. Buku Bersama Isme ini itu 2 jilid ya, 2 jilid dengan total halaman 750 halaman. Jadi kalau kita diskusikan hari ini seluruhnya nggak cukup. Jadi saya akan mencoba melihat beberapa hal saja yang penting dari pemikiran dia. Dalam pendahuluan bukunya, Khairuddin Yunus menegaskan bahwa ajaran Islam jangan hanya sekedar menjadi si tawar si dingin. Nah, ini istilah orang kampung dia ya, orang Sulit Air. Si tawar si dingin itu sejenis obat untuk menyembuhkan panas tinggi ya, demam. Nah, jadi menurut dia jangan hanya sekedar menjadi si tawar si dingin, hanya sebagai penghilang rasa sakit pada saat orang mengalami demam tinggi. Kenapa demikian? Karena sengkarut umat muslim ini semakin terbelakang, kondisi umat Islam ini semakin terbelakang, kata dia. Nah, dia mengibaratkan Islam itu sebagai samudra, sedangkan pendekatan yang demikian, maksudnya pendekatan yang bersifat normatif, ibarat itik yang sedang berenang di laut. Nah, betapapun dalamnya samudra, maka yang terlihat dari atas itu, yang secara empiris yang terlihat itu hanya setinggi dada itik. Nah, jadi dia mengkritisi ya pendekatan atau cara pandang para ulama pada saat itu yang hanya melihat Islam hanya sebatas normatif saja. Nah, kemudian di bab selanjutnya dia mengkritisi seperti lazimnya buku-buku ekonomi Islam yang saat ini kita baca, selalu dimulai dengan kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme. Menurut dia, kapitalisme itu bertolak dari worldview individualisme, materialisme, dan liberalisme. Hasilnya apa? Perhambaan terhadap harta benda. Nah, jadi dengan kata lain, jangan harap terjadinya kemakmuran bersama ketika orang memperhambakan dirinya terhadap harta benda. Sedangkan sosialisme itu menciptakan perhambaan terhadap manusia terhadap segelintir manusia yang lainnya. Nah, hasil dari pertarungan isme ekonomi itu menurut dia menghasilkan pembangunan yang bersifat horizontal. Maksudnya apa? Yaitu pembangunan yang merentang ke timur dan barat atau ke utara ke selatan. Dengan arti bahwa ketinggian, kekuasaan, dan kebesaran negara yang menjalankan salah satu teori dari kapitalisme dan sosialisme itu adalah hasil dari pengorbanan negara-negara lain yang ada di sekelilingnya atau tanah-tanah jajahannya, ataupun dengan jalan mengeksploitasi negara-negara lain. Nah, jadi menurut dia kapitalisme dan sosialisme itu kalaupun berhasil, dan nyatanya hari ini kita lihat perkembangan ekonomi dunia hari ini sekalipun banyak masalah, akan tapi kita tidak bisa mengkiri bahwa ada kebaikan-kebaikan yang ada di sana. Nah, keburukan yang terjadi itu tak lain adalah disebabkan karena eksploitasi terhadap negara-negara lain. Nah, ini yang jadi kritik terhadap Khairuddin Yunus terhadap kapitalisme dan sosialisme. Lanjut. Nah, kemudian dalam artikel dia di Penyuluh Agama 1959 ya, dia menjelaskan bahwa baiklah sama kita perhatikan negara-negara Islam dan negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara yang mananya dulu
adalah negara jajahan, tapi sekarang alhamdulillah satu demi satu telah bebas dan merdeka. Maka dalam lapangan politik telah dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain. Tapi, kata dia, lapangan hidup perekonomian masih jauh tertinggal dari negara-negara lain. Nah, dia ini menunjukkan data ya. Pada tahun 1959 itu menurut dia, pendapatan rata-rata penduduk Amerika itu per tahunnya adalah sekitar 1.450 US dollar. Sedangkan orang Eropa 500 sampai 1.000 US dollar. Timur Tengah 100 US dollar. Sedangkan orang Indonesia, satu orang Indonesia menghasilkan tidak lebih dari 25 US dollar per tahun. Nah, jadi ini saya teringat dari bukunya Thomas Piketty yang menurut dia ketimpangan itu semakin ke sini semakin melebar. Jadi dengan kata lain, jangan harap kapitalisme ataupun neoliberalisme hari ini bisa melahirkan kemakmuran bersama. Nah, di sini Khairuddin Yunus mulai mempertanyakan di manakah salahnya. Padahal negara-negara Islam itu, terutama Indonesia, adalah negara yang kaya raya, mempunyai sumber kekayaan yang besar sekali. Di manakah salahnya, kata dia, itik berenang dalam air mati kehausan, dan ayam bertelur di atas padi mati kelaparan. Nah, jadi lagi-lagi dia membuat sebuah kiasan kondisi Indonesia itu seumpama itik yang berenang dalam air tapi kehausan. Juga seperti ayam yang bertelur di atas padi tapi mati kelaparan. Saya pikir apa yang dia sampaikan ini hari ini kita lihat ya tanda-tandanya itu. Next. Nah, dari situ dia menjelaskan di bab berikutnya bahwa akar masalah ekonomi itu bukan pada persoalan sumber daya alam ya, atau sering sekali dalam buku teks ekonomi kelangkaan. Jadi isu kelangkaan itu tidak menjadi perhatian bagi dia. Dan juga bukan juga isu hak kepemilikan. Nah, ini kalau kita lihat di buku ekonomi Islam kontemporer, hak kepemilikan ini menjadi isu sentral yang didiskusikan. Tapi menurut dia kepemilikan itu sudahlah, tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan sesungguhnya adalah kerja-kerja yang tidak produktif dan mekanisme distribusi yang tidak adil. Nah, maksudnya di sini gimana dia? Khairuddin Yunus ini punya pandangan yang sangat radikal ya. Menurut dia perdagangan itu tidak bisa dijadikan media atau mata pencarian untuk mengais rezeki. Perdagangan itu menurut dia adalah kegiatan sosial yang fungsinya mendistribusikan barang-barang. Nah, dari situ dia mengatakan perdagangan yang saat ini berkembang adalah perdagangan yang tidak akan melahirkan mekanisme distribusi yang tidak adil. Nah, sekalipun radikal, sesungguhnya nanti akan kita pada pembahasan berikutnya akan kita lebih rinci lagi ya. Nah, bersamaisme ini, paradigma bersamaisme itu yang dimaksud paradigma bersamaisme adalah jalan tengah, di tengah dan mengetengahi antara dua isme ekonomi politik yang bergesek, yaitu antara, dengan kata lain, sintesis antara kapitalisme dan sosialisme. Dengan kata lain juga, bersamaisme itu menurut dia adalah dipahamkan oleh bersama, dikerjakan oleh bersama, dan dinikmati buahnya oleh bersama. Nah, definisinya sangat general sekali, akan tapi di sini KY agaknya ingin menegaskan bahwa ekonomi Islam itu jangan sampai menjadi ilmu elit atau look studies, kalau kita gunakan istilah Muhammad Hatta ya. Nah, kenapa demikian? Kalau dia menjadi look studies, seolah-olah ekonomi Islam itu hanya pengetahuan yang hanya dipahami atau dikuasai oleh para sarjana yang lulusan perguruan tinggi, seperti itu. Nah, KY ingin menolak asumsi itu. Nah, kemudian perlu juga dipahami bahwa paradigma bersamaisme ini bertolak dari pendekatan ekonomi politik. Nah, jadi beda ya dengan Hidayat Nata'atmaja yang di awal bab dia memberikan dekonstruksi filosofis. Nah, kalau KY beranjak dari pendekatan ekonomi politik. Nah, uniknya adalah Khairuddin Yunus menggunakan istilah bersamaisme, Islamisme, ekonomi terpimpin, dan Pancasilaisme ini secara bergantian. Nah, walaupun grand
teorinya itu adalah bersamaisme, tapi dia juga tidak sungkan menyebut bersamaisme itu adalah Islamisme. Namun Islamisme di sini jangan dipahami dari perspektif Bassam Tibi ya. Kalau Bassam Tibi menjelaskan paham Islamisme itu adalah paham yang menghendaki penerapan pembentukan negara Islam, penegakan khalifah Islamiyah, kemudian menolak demokrasi. Nah, Khairuddin Yunus justru sebaliknya. Islamisme ini adalah bagaimana tatanan kehidupan kita sehari-hari itu dibimbing oleh nilai-nilai Islam. Nah, jadi semangat utamanya adalah semangat nilai, bukan semangat bentuk. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa paradigma bersamaisme ini adalah paradigma moderasi. Maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat gambar berikut ini. Next. Nah, jadi menurut dia bersamaisme atau ekonomi terpimpin itu adalah sebuah paham yang mendekati kebenarannya. Itu ada di tengah, ada gambar matahari. Itu adalah dia umpamakan seperti Al-Quran dan hadis. Nah, jadi bersamaisme itu ditarik oleh, dipandu oleh Al-Quran dan hadis. Nah, ini berbeda dengan paham-paham yang lain seperti sosialisme, feodalisme, merkantilisme, dan kapitalisme, atau hari ini adalah neoliberalisme. Sekalipun ada kebaikan dalam paham-paham tadi, tapi keburukan yang ada padanya membuat dia menjauh dari nilai-nilai kebenaran yang azas. Nilai-nilai kebenaran azas itu adalah Al-Quran dan hadis sendiri. Nah, jadi disinilah yang dia maksud dengan paradigma moderasi tadi ya. Jadi dia memoderasi antara gesekan kapitalisme satu sisi dan komunisme di sisi yang lain. Nah, secara istilah seperti saya baca juga di tulisan Pak Hafaz ya, bersamaisme ini seakan mirip dengan gagasan sosialisme religius yang pernah ditulis oleh Hos Cokroatminoto atau Safruddin Prawiranegara. Akan tetapi Khairuddin Yunus sendiri menolak ya. Menurut dia Islamisme atau bersamaisme itu beda dengan sosialisme. Next. Lanjut. Oke. Nah, prinsip-prinsip bersamaisme. Nah, ini berbeda dengan sementara sarjana ketika bicara tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dia misalnya prinsip khilafah, prinsip adalah, prinsip free will seperti disampaikan oleh banyak sarjana ya. Tapi karena pendekatannya adalah ekonomi politik, di sini menurut Khairuddin Yunus prinsip-prinsip bersamaisme adalah pertama, saya buat seperti piramida ya, membangun dan menghapus. Jadi untuk menegakkan ekonomi Islam atau membangun ekonomi Islam harus diiringi dengan upaya menghapus. Menghapus di sini maksudnya apa? Menghapus konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan spirit atau nilai-nilai etis Islam, seperti itu. Yang kedua adalah sentralisasi dan desentralisasi. Nah, lagi-lagi ya ini nampak sekali pendekatannya adalah ekonomi politik. Nah, ekonomi Islam itu tidak bisa terfokus pada kebijakannya hanya difokuskan pada pemerintahan pusat, akan tapi juga ada desentralisasi ya. Nah, selanjutnya adalah kebebasan dan terpimpin. Jadi ekonomi Islam itu harus punya prinsip kebebasan. Akan tetapi kebebasan tadi haruslah terpimpin. Maksudnya terpimpin apa? Kebebasan yang dipimpin oleh nilai-nilai Islam. Nah, kemudian toleransi dan koeksistensi. Nah, sekalipun bebas dan terpimpin, ekonomi Islam itu harus toleransi dan koeksistensi. Maksudnya apa? Dia harus bisa menerima dan bisa juga bekerja sama dengan isme-isme lain, dengan isme kapitalisme, dengan sosialisme, dan dengan apapun model ekonomi yang berkembang di dunia ini, ekonomi Islam itu harus mampu tegak bersama dan tidak merasa inferior, seperti itu. Nah, kebendaan dan kejiwaan, ini dimensinya ya, bahwa dimensi ekonomi Islam itu tidak hanya pada persoalan kebendaan, tapi juga kejiwaan.
Next. Nah, ini isu yang menurut saya sangat seksi untuk kita diskusikan. Menurut Khairuddin Yunus, uang itu adalah sesuatu yang jelek tapi diperlukan. Nah, ini beda ya dengan Hidayat Nathatmaja. Kalau dia konsep uang itu diukur dengan kreativitas. Kalau Khairuddin Yunus nyatakan uang itu secara alamiah bersifat jelek, tapi dia diperlukan. Nah, mengapa demikian? Karena perubahan fungsi uang memunculkan kelompok oligarki. Nah, ini hari ini orang sering diskusi tentang oligarki. Nah, ternyata Khairuddin Yunus jauh-jauh hari sudah memprediksi munculnya kelompok-kelompok oligarki ekonomi. Ini ada di bawah ada gambar. Pada mulanya, secara prinsip, kebaikan dari uang itu adalah hanya sebagai alat tukar dan satuan harga. Ini adalah fungsi uang yang asli menurut dia. Akan tapi, lama-kelamaan fungsi uang itu berkembang menjadi penimbun kekayaan. Nah, ketika orang sudah merasa uang tadi sebagai hal yang lebih penting daripada sumber daya alam, pada ujungnya uang juga bergeser lagi fungsinya sebagai alat untuk mendapatkan pengaruh. Nah, ini lagi-lagi ya, sangat kentara pendekatan ekonomi politiknya. Jadi, dengan uang, orang bisa memiliki pengaruh, orang bisa mendapatkan kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, dari situ maka lahirlah oligarki ekonomi. Nah, dengan kata lain, pergeseran fungsi uang ini, menurut Khairuddin Yunus, adalah yang menciptakan terjadinya ketimpangan ekonomi. Nah, oleh sebab itu, kita balik ya, kegelisahan akademik Khairuddin Yunus, mengapa Indonesia yang kaya ini, tapi dia menderita? Ya, karena itu tadi, karena orang tidak lagi melihat kekayaan alam yang berharga, tapi uang. Padahal uang kertas, kalau kita pakai Zaim Saidi ya, uang kertas itu kan nggak ada nilainya. Mana yang bernilai, uang kertas atau batu bara atau emas yang ada di bumi Indonesia ini? Nah, ini menurut Khairuddin Yunus ya. Akan tapi di sisi lain, kalau Hidayat menyatakan bunga bank itu bukan riba, Khairuddin Yunus justru secara tegas menyatakan bunga bank itu adalah bagian dari riba. Nah, yang menariknya adalah menurut dia, karena uang itu adalah sesuatu yang jelek tapi diperlukan, maka keberadaan bank itu perlu ya, tapi cukup dikuasai oleh negara. Jadi dia tidak tertarik dengan isu liberalisasi perbankan, di mana pihak swasta boleh mendirikan bank, seperti itu. Nah, ini barangkali nanti kita akan diskusi banyak tentang isu ini, karena ini cukup radikal menurut saya dari apa yang dia sampaikan. Lanjut. Oke, kesimpulannya. Saya menyimpulkan Khairuddin Yunus ini termasuk tokoh perintis studi ekonomi Islam di Indonesia. Kemudian paradigma moderasinya bisa kita kembangkan, kita modifikasi lagi, kita sesuaikan dengan konteks kekinian, dan dia bisa menjadi alternatif untuk pengembangan ekonomi Islam. Nah, oleh sebab itu perlu kajian lanjutan. Lanjut. Nah, sebagai penutup, saya sampaikan ini sebuah syair yang ditulis oleh Khairuddin Yunus pada saat dia berangkat ke Mesir. Judulnya Selamat Berpisah. Tanah air, tanahku cinta, segenap saudara handai dan tolan. Datang waktunya berpisah kita, kan tanda cinta aku berjalan. Ke negeri lain aku melangkah sebagai tanda kecintaan jiwa. Tinggallah kau wahai negara, kau ku kenang selama jiwa bergema. Bukit barisan gunung Merapi, tumbuh-tumbuhan hijau mengilau, alam rupawan menawan hati, hati tetap tiada berkacau. Tinggallah Tuan, tanah sakti pautan jiwa, rumah dan sawah tingkat bersusun. Selamat tinggal buat sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.